Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan audit evidence atau yang biasa kita kenal dengan bukti audit. Alhamdulillahirrahmanirrahim, puji dan syukur beserta salawat dan salam kita aturkan kepada Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang dimana telah memberikan kita ilmu pengetahuan hingga kita dapat berhadir pada Zoom hari ini. Tidak lupa pula penghormatan saya berikan kepada Ibu Nita Erika Aryani, SHK MSI, sebagai dosen pengampu mata kuliah Auditing 1. Okay, next. Nah, seperti pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Jadi izinkan kami memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama yaitu ada saya Zulhaitami sebagai moderator pada hari ini. Selanjutnya silakan. Ya, saya Syahzada Syakil kedua. Saya Zaidul Akbar. Saya Zaidah Naila Salsabila. Oke, terima kasih. Tidak usah berlama-lama lagi, langsung saja kepada pembahasan yang pertama, yaitu konsep bukti audit. Nah, bukti audit itu sendiri adalah dasar bagi auditor untuk menarik kesimpulan, yang dimana nanti kesimpulan tersebut akan memberikan opini atas laporan keuangan. Nah, sehingga sangat menentukan kepercayaan terhadap hasil daripada auditor itu. Nah, bukti audit adalah seluruh informasi yang digunakan untuk menilai kewajaran laporan keuangan sesuai standar yang berlaku. Nah, bukti audit itu juga harus memenuhi dua aspek utama, yaitu yang pertama kecukupan jumlah atau unit dan ketepatan, yaitu kualitas. Apa saja karakteristik dari bukti audit itu? Nah, yang bisa dilihat di sini, yang pertama ada relevansi, yaitu bukti harus berhubungan langsung dengan tujuan audit yang ingin dicapai. Nah, yang kedua ada keandalan atau reliability, yaitu bukti harus berasal dari sumber yang dapat dipercaya. Nah, yang ketiga sumber bukti, yaitu di mana bukti dari pihak eksternal biasanya lebih dapat diandalkan dibandingkan bukti internal. Nah, yang terakhir ada bentuk bukti, yaitu dokumen-dokumen tertulis biasanya lebih dapat diandalkan daripada bukti lisan. Next. Nah, dari mana auditor itu memperoleh bukti audit? Bisa dilihat di sini, prosedur-prosedur itu dia dapat dari yang pertama ada inspeksi terhadap dokumen dan aset. Yang kedua ada observasi atas suatu proses atau kegiatan. Yang ketiga ada permintaan keterangan atau inquiry kepada pihak terkait. Yang keempat konfirmasi kepada pihak ketiga. Selanjutnya perhitungan ulang atau recalculation. Selanjutnya ada prosedur analitis. Nah, di sini pemilihan prosedur itu sangat dipengaruhi oleh tingkat risiko dan materialitas. Semakin tinggi risikonya itu semakin bisa terjadi detail dalam laporan keuangan yang akan disajikan. Nah, maka auditor akan membutuhkan hasil yang lebih banyak dan lebih akurat serta kuat untuk mendukung kesimpulannya yang akan diberikan pada hasil akhir. Next. Nah, selanjutnya ada hubungan bukti audit dengan laporan audit independen atau LAI. Nah, hubungan keduanya itu sangat erat karena bukti audit sendiri merupakan dasar utama dalam pembentukan opini dari auditor. Nah, LAI ini adalah hasil akhir dari proses audit yang berisi pernyataan auditor mengenai
kewajaran laporan keuangan. Nah, apa saja opini yang diberikan oleh auditor? Di sini ada 4. Yang pertama itu ada opini wajar tanpa pengecualian atau unqualified opinion. Yang kedua ada opini wajar dengan pengecualian atau qualified opinion. Yang ketiga ada opini tidak wajar atau adverse opinion. Yang keempat dan terakhir adalah tidak memberikan opini atau disclaimer of opinion. Nah, dalam laporan audit independen atau LAI terdapat bagian basis opini yang menjelaskan bahwa audit telah dilakukan sesuai standar dan didukung oleh bukti audit yang cukup serta tepat. Nah, jika bukti audit memadai, maka itu akan mempengaruhi opini dari auditor tadi, yaitu bisa berubah menjadi opini wajar dengan pengecualian daripada opini wajar tanpa pengecualian. Nah, bahkan dapat menyebabkan fondasi utama dalam proses itu bisa goyah dia. Nah, jadi bukti itu sangat menentukan keandalan serta kredibilitas opini yang disajikan dalam laporan audit. Next, selanjutnya akan dijelaskan oleh Said Ulil Akbar. Baik, di sini saya akan menjelaskan prosedur perolehan bukti audit. Prosedur perolehan bukti audit ada 9. Yang pertama yaitu memeriksa catatan dan dokumen atau inspeksi. Inspeksi merupakan proses pemeriksaan dokumen atau catatan baik dalam bentuk fisik maupun elektronik. Prosedur ini memberikan tingkat keandalan bukti yang berbeda-beda tergantung pada sumber dan kualitas pengendalian internal. Yang kedua ada observasi. Observasi dilakukan dengan melihat langsung suatu proses yang dilakukan oleh pihak lain seperti penghitungan persediaan oleh karyawan. Prosedur ini memberikan bukti atas pelaksanaan suatu aktivitas tetapi hanya pada saat observasi berlangsung. Yang ketiga, mengajukan pertanyaan atau inquiry. Pengajuan pertanyaan kepada manajemen, karyawan, atau pihak terkait untuk memperoleh informasi tambahan mengenai suatu transaksi atau kegiatan tertentu. Proses ini berguna untuk memahami alasan di balik suatu kebijakan atau transaksi. Yang keempat, ada konfirmasi. Konfirmasi eksternal merupakan bukti yang diperoleh langsung dari pihak ketiga, baik secara tertulis maupun elektronik. Prosedur ini sangat relevan untuk memverifikasi saldo akun atau informasi tertentu, termasuk syarat perjanjian. Yang kelima, ada memeriksa aset berwujud. Pemeriksaan aset berwujud dilakukan dengan melihat dan mengecek secara fisik aset perusahaan, seperti kas, persediaan, kendaraan, atau peralatan. Prosedur ini memberikan keyakinan mengenai keberadaan aset yang dilaporkan dalam laporan keuangan. Yang keenam, ada pemindaian atau scanning. Scanning adalah prosedur audit dengan menelaah data atau transaksi secara tepat untuk menemukan hal-hal yang tidak biasa atau menyimpang. Teknik ini membantu auditor menentukan area yang memerlukan pemeriksaan lebih mendalam. Yang ketujuh, ada rekalkulasi atau recalculation, yaitu penghitungan ulang dilakukan untuk memastikan keakuratan perhitungan otomatis dalam dokumen. Prosedur ini dapat dilakukan secara manual maupun dengan bantuan sistem. Yang ke-8, ada penyajian kembali atau reperformance. Reperformance adalah prosedur audit dengan mengulang kembali prosedur atau pengendalian yang telah dilakukan perusahaan untuk memastikan hasilnya sesuai. Prosedur ini memberikan bukti yang kuat karena auditor melakukan pengujian secara langsung. Yang ke-9 atau yang terakhir yaitu prosedur analitis. Prosedur analitis melibatkan evaluasi hubungan antara data keuangan dan non-keuangan. Auditor akan mengidentifikasi fluktuasi yang tidak biasa, hubungan yang tidak konsisten, atau perbedaan signifikan dari prediksi sebelumnya sebagai dasar analisis lebih lanjut. Saya kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih Said Ulil Akbar. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Zaidah Naila Salsabila. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai keandalan bukti audit. Keandalan bukti audit dipengaruhi oleh sumber, bentuk, serta cara perolehannya. Setiap jenis bukti memiliki tingkat keandalan yang berbeda, sehingga auditor perlu mempertimbangkan kondisi dan karakteristik bukti sebelum menarik kesimpulan. Berdasarkan SA 500, terdapat beberapa prinsip yang dapat digunakan sebagai pedoman dalam menilai tingkat keandalan bukti audit, yaitu yang pertama,
Keandalan bukti audit meningkat ketika bukti audit diperoleh dari sumber independen dan dari luar entitas. Yang kedua, keandalan bukti audit yang diperoleh dari sumber internal meningkat ketika pengendalian yang berkaitan, termasuk pengendalian atas penyusunan dan pemeliharaannya, dilaksanakan secara efektif oleh entitas. Yang ketiga, bukti audit yang diperoleh secara langsung oleh auditor, sebagai contoh, observasi atas penerapan suatu pengendalian, lebih dapat diandalkan dibandingkan dengan bukti audit yang diperoleh secara tidak langsung atau dengan melalui penarikan kesimpulan dari beberapa informasi. Nah, yang keempat ada bukti audit dalam bentuk dokumen, kertas, data elektronik, atau media lainnya. Lebih dapat diandalkan dibandingkan dengan bukti yang diperoleh secara lisan. Sebagai contoh, catatan rapat lebih diandalkan dibandingkan dengan representasi lisan tentang hasil yang dibahas. Yang kelima ada bukti audit yang diperoleh dari dokumen asli, lebih dapat diandalkan dibandingkan dengan bukti audit yang diperoleh melalui fotokopi atau faksimili, atau dokumen yang telah difilmkan, diubah ke dalam bentuk digital, atau diubah ke dalam bentuk elektronik yang keandalannya dapat bergantung pada pengendalian atas penyusunan dan pemeliharaannya. Selanjutnya saya berikan kepada moderator. Oke, terima kasih Seidah. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Sazada Syakil kedua. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang dokumentasi audit. Dokumentasi audit. Dokumentasi audit adalah catatan atau berkas utama auditor yang berkenaan dengan prosedur audit yang dilaksanakannya, bukti audit yang diperoleh, dan kesimpulan audit yang dicapai. Dokumentasi ini kemudian dituangkan dalam bentuk kertas kerja pemeriksaan atau yang biasa kita kenal dengan KKP atau Audit Working Papers. Fungsinya ada dua fungsi utama. Yang pertama itu untuk mendukung audit report, yaitu KKP berfungsi sebagai catatan utama auditor mengenai prosedur yang dilakukan, bukti yang diperoleh, dan kesimpulan yang dicapai. Dokumentasi ini memberikan dasar data untuk mendukung opini yang diberikan serta membuktikan bahwa audit telah sesuai dengan standar profesional. Untuk fungsi yang kedua adalah membantu dalam perencanaan, pelaksanaan, dan supervisi audit, yaitu KKP ini membantu auditor dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengawasi jalannya audit. Melalui KKP, pihak review dapat memahami sifat, waktu, dan luas prosedur yang dilakukan, serta mengetahui personel yang bertanggung jawab atas setiap pekerjaan tersebut. Nah, kemudian ada kategori berkas audit. Jadi berkas untuk pengorganisasian dokumentasi audit ini dibagi menjadi dua, yaitu berkas permanen atau permanent file dan berkas tahun berjalan atau current file. Jadi berkas permanen ini berisi data yang sifatnya historis atau berkelanjutan yang penting bagi audit dari tahun ke tahun. Contohnya akta pendirian perusahaan, bagian organisasi, kontrak jangka panjang seperti sewa atau obligasi, sejarah perusahaan, dan kebijakan akuntansi utama. Dan kemudian yang kedua berkas tahun berjalan, yaitu current file, yang berisi semua dokumen yang hanya relevan untuk periode audit yang sedang berjalan. Contohnya program audit, neraca saldo, jurnal penyesuaian, schedule utama, dan hasil konfirmasi pihak ketiga. Jenis dokumentasi audit ini ada beberapa jenis. Yang pertama itu ada rencana dan program audit. Yang isinya tuh ada strategi audit yang digunakan, ada deskripsi klien dan potensi risiko audit, kerangka kerja audit, dan program audit untuk setiap proses bisnis dan saldo buku besar. Kemudian jenis yang kedua ada kertas kerja neraca saldo yang berisi daftar representasi saldo perkiraan neraca dan laporan laba rugi yang berfungsi sebagai media untuk menunjukkan secara kolektif jumlah yang disesuaikan, koreksi, dan direklasifikasi. Kemudian jenis yang ketiga adalah analisis dan daftar perkiraan buku besar. Untuk analisis perkiraan berisi penjelasan auditor tentang aktivitas perkiraan tertentu sesuai dengan kondisi atau temuan audit.
untuk daftar perkiraan buku besar berisi daftar rincian perkiraan yang disajikan di laporan keuangan, misalnya daftar utang, usaha, daftar usia piutang, dan daftar penyusutan. Kemudian ada memorandum audit, yaitu berisi catatan yang dibuat auditor mengenai kondisi SPI, hasil wawancara, hasil observasi, uraian atas temuan audit, dan hal-hal penting lainnya. Oke, selanjutnya ada teknik pembuatan KKP. Pertama, dalam teknik pembuatan KKP ini ada judul, yang pada judul tersebut membubuhkan nama klien, judul KKP, dan tanggal laporan keuangan yang diaudit. Kemudian bagian yang selanjutnya adalah indeks dan referensi silang. Bagian ini diperlukan untuk mengorganisasikan KKP sehingga memudahkan untuk pencarian jejak audit atau tracing dan review oleh supervisor. Indeks dapat menggunakan huruf, angka, atau gabungan huruf dan angka. Indeks harus dibuat secara sistematis. Kemudian bagian yang ketiga adalah tick marks, yaitu tanda atau notasi tertentu yang dibubuhkan di sisi, di dekat atau di bawah data atau angka yang telah diperiksa. Setiap jenis tanda atau notasi yang digunakan harus disertai penjelasan atau definisi yang dicantumkan di bagian bawah dokumen yang bersangkutan. Selanjutnya, berikut kita lihat contoh KKP seperti yang bisa kalian lihat. Terdapat judul yang membubuhkan nama, kemudian tanggal, dan bagian apa tersebut. Kemudian ada contoh pengorganisasian KKP. Bagian yang ditunjukkan sini sudah sesuai dengan teknik yang disebut tadi. Kemudian saya kembalikan ke moderator. Nah, di sini ada struktur pengorganisasian KKP. Nah, agar bukti audit itu dapat dilacak dengan mudah, untuk setiap akun di laporan keuangan, maka KKP harus diorganisasikan secara sistematis ke dalam dua kelompok besar. Yang pertama, schedule utama atau lead schedule, dan yang kedua ada schedule pendukung atau supporting schedule. Nah, lead schedule itu sendiri adalah bagian yang meringkas atau merangkum rincian dari satu akun atau kelompok akun yang sejenis. Nah, fungsinya itu menghubungkan angka di neraca lajur dengan rincian yang lebih detail. Nah, yang selanjutnya ada bagian yang memberikan dukungan penjelasan secara bertingkat, yaitu schedule pendukung terhadap schedule utama. Nah, next. Nah, terima kasih. Hanya ini yang dapat kami sampaikan. Presentasi kami pada malam hari ini berakhir di sini. Nah, kurang kami mohon maaf. Kami dari kelompok 7 pamit undur diri. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Sesungguhnya kesempurnaan hanyalah datang dari Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.